Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir bab sebelumnya, kita menyaksikan bahwa keteguhan iman menjadi jalan yang tak pernah mudah. Dan kini, kisah berlanjut pada seorang gadis muda, Sayyidah Asma binti Abu Bakar, yang hatinya digembleng antara cinta darah dan iman, antara ketakutan manusia dan keberanian langit. Sayyidah Asma tumbuh di rumah yang penuh cahaya iman. Ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq, adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, ia mendengar ayat-ayat suci dibacakan dengan suara lembut, menyaksikan bagaimana ayahnya menundukkan kepala dengan air mata, dan merasakan bagaimana iman memberi ketenangan dalam badai. Namun kedamaian itu tak pernah lama. Kaum Quraisy semakin keras menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, dan rumah mereka pun menjadi salah satu target kebencian. Malam itu, suasana Mekah begitu mencekam. Kabar tentang rencana hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah hanya diketahui segelintir orang yang amanah. Abu Bakar bersiap untuk menemani beliau, dan Sayyidah Asma, yang kala itu masih sangat muda, ikut terlibat dalam rahasia besar ini. Di dalam hatinya berkecamuk perasaan yang sulit diungkapkan. Ia tahu kepergian ayahnya bisa berarti bahaya, bisa jadi nyawa taruhannya. Tapi ia juga tahu inilah jalan kebenaran yang harus ditempuh. Ketika kegelapan menutup kota, Sayyidah Asma menyiapkan bekal untuk perjalanan hijrah. Tangannya gemetar saat menyiapkan roti dan air, sementara telinganya tajam menangkap setiap suara dari luar. Ia mendengar langkah kaki para musyrikin yang berpatroli. Ia tahu bahaya bisa saja datang kapan saja. Namun di balik rasa takut itu ada keberanian yang menyala. Abu Bakar memandang putrinya dengan lembut. "Wahai Asma," katanya dengan suara pelan, "ini amanah besar. Bekal ini harus cukup untuk perjalanan Nabi Muhammad SAW. Jangan takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita." Kalimat itu menenangkan hatinya, meski ia tahu setelah malam itu rumah mereka akan dikepung amarah Quraisy. Ketika ia ingin mengikatkan bekal, tak ada tali yang cukup. Sayyidah Asma menatap sekeliling, lalu tanpa ragu ia melepaskan kain pinggangnya. Dengan tangan gemetar, ia merobeknya menjadi dua bagian. Satu untuk mengikat bekal, satu lagi tetap ia kenakan. Sejak saat itu, ia digelari Zatun Nitakain, wanita pemilik dua ikat pinggang. Sebuah gelar yang kelak harum dikenang sepanjang sejarah. Di dalam hati, Asma berdoa lirih, "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan ketakutanku membocorkan rahasiamu." Ia ingat firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 40, "Jika kamu tidak menolongnya, Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir mengusirnya, ketika dia salah seorang dari dua orang, ketika keduanya berada dalam gua, ketika dia berkata kepada temannya, 'Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.'" Ayat itu terasa hidup malam itu, seakan turun langsung untuk menguatkan hati mereka. Ketegangan makin terasa. Asma tahu, jika kaum Quraisy menemukan keberadaan Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan segan untuk membunuhnya. Dan rumah Abu Bakar tentu jadi sasaran pertama. Dalam batinnya, ia berperang dengan rasa takut. Ia masih remaja, tapi beban yang ia pikul sebesar gunung. Di satu sisi, ia ingin berteriak agar ayahnya tetap tinggal, agar tak membahayakan diri. Namun di sisi lain, imannya menahan lidahnya. Ia sadar ini bukan sekadar perjalanan. Ini adalah langkah yang menentukan masa depan Islam. Ketika bekal telah siap, Asma menatap wajah ayahnya untuk terakhir kali malam itu. Ada haru yang menyesakkan. "Ayah, semoga Allah melindungi perjalananmu." Ucapnya pelan, menahan air mata. Abu Bakar tersenyum, lalu meletakkan tangan di bahunya, memberi isyarat bahwa semua akan baik-baik saja. Namun Asma tahu setelah pintu itu tertutup, ia akan berhadapan sendiri dengan amarah Quraisy. Malam makin larut, suara langkah kaki musuh kian dekat. Asma menahan napas setiap kali mendengar teriakan di kejauhan. Ia tahu jika mereka datang dan bertanya, ia harus siap menjawab dengan hati yang tegar. Tak ada ruang untuk gentar. Detik-detik itu begitu panjang. Kain pinggangnya yang kini terbelah seolah menjadi simbol. Satu bagian untuk Allah, satu bagian untuk dirinya. Hatinya terbelah antara takut dan percaya. Tubuhnya masih berdiri di dalam rumah Mekah, tapi jiwanya sudah berjalan bersama ayahnya dan Nabi Muhammad SAW di jalan hijrah. Malam itu berakhir tanpa kepastian. Hanya ada doa yang membuncah, iman yang menggenggam erat, dan keberanian seorang perempuan muda yang rela mengorbankan kenyamanan demi sebuah perjuangan. Sayyidah Asma berdiri di ambang pintu rumah, memandang gelap yang penuh bahaya.
Hatinya berbisik lirih. Apakah besok Fajar akan datang dengan kabar keselamatan atau dengan tangisan darah? Narasi ini berhenti di sana, di detik batin yang terjepit antara takut dan iman. Keberanian sudah dipertaruhkan, namun bahaya masih mengintai. Dan di dada seorang gadis bernama Sayyidah Asma, tersimpan rahasia besar yang bisa menentukan hidup atau mati banyak orang. Berdiri dengan hati bergetar, menanggung rahasia besar tentang hijrah ayahnya dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelap malam di Mekah terasa begitu panjang, penuh bisikan bahaya dan langkah musuh yang bisa datang kapan saja. Di dada seorang gadis muda itu tersimpan beban yang terlalu besar untuk usianya. Dan kini Fajar datang membawa ujian nyata. Kabar tentang hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kaum Quraisy marah. Mereka merasa dikhianati, kehilangan kontrol atas seorang yang selama ini mereka hina, namun sebenarnya mereka takuti. Wajah-wajah mereka mengeras, sumpah serapah dilontarkan di jalanan, dan rumah Abu Bakar menjadi salah satu sasaran amarah. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar berat, semakin dekat, lalu berhenti di depan pintu rumah. Ketukan keras menghantam kayu pintu. Tidak, itu bukan sekadar ketukan. Itu gedoran penuh kemarahan. Suara Abu Jahal terdengar lantang, penuh kebencian. Asma, katakan di mana ayahmu? Kemana ia pergi bersama Muhammad? Suara itu menusuk ke dalam dada, membuat dinding rumah seolah bergetar. Sayyidah Asma berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar. Ia masih sangat muda, belum berpengalaman menghadapi kekerasan semacam ini. Namun ia tahu sekali lidahnya tergelincir, rahasia besar akan terbongkar. Ia menarik napas dalam-dalam, menegakkan tubuhnya, lalu menjawab dengan suara lantang, "Aku tidak tahu di mana ayahku." Kata-kata itu meluncur tegas meski dalam hatinya ada ketakutan besar. Pintu didobrak dan Abu Jahal masuk dengan wajah merah menyala. Tatapannya liar, penuh dendam. Tanpa banyak kata, tangannya melayang ke wajah Asma. Tamparan itu keras, begitu keras hingga darah keluar dari pipi muda yang halus itu. Dentuman suara tamparan menggema di ruangan sempit, meninggalkan jejak merah di wajahnya. Tubuh Asma terhuyung, namun ia tidak jatuh. Tangannya meraba pipi yang perih. Darah mengalir, namun matanya tetap menatap lurus. Ia menolak tunduk. Tamparan itu tidak membuatnya menyerah, justru menyalakan api keberanian dalam dirinya. Luka itu menjadi saksi bisu bahwa seorang perempuan muda sanggup menolak tekanan dari penguasa zalim. Dalam hati, Asma bergetar hebat. Bukan karena sakit di wajahnya, melainkan karena ketakutan bahwa kelemahan hatinya bisa membuat rahasia terbuka. Ia menggenggam erat ujung bajunya, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh. Ia tahu, jika Abu Jahal melihat kelemahan, ia akan terus mendesak, terus memaksa, sampai kata-kata yang seharusnya tersimpan itu keluar. Namun Asma teringat pada firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 250, doa para pejuang yang berhadapan dengan musuh yang lebih kuat. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, teguhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ia berbisik doa itu dalam hati, dan kekuatan baru seolah mengalir di nadinya. Abu Jahal mendekat lagi, menatap tajam seakan ingin menelan keberanian gadis itu. "Katakan, kau pikir kau bisa melindungi mereka?" bentaknya. Tapi Asma menggenggam imannya lebih erat. Ia tidak menjawab lebih dari kata yang sama. "Aku tidak tahu." Suaranya tenang, meski tubuhnya gemetar. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa keberanian Asma malam itu bukan hanya menunda amarah Quraisy, tapi juga menyelamatkan perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Tanpa keberaniannya, jejak hijrah bisa saja terungkap. Sayyidah Asma berdiri di garis tipis antara hidup dan mati, antara terbongkarnya rahasia atau selamatnya umat. Setelah beberapa saat yang panjang, Abu Jahal meludah ke tanah menatap penuh kebencian, lalu berbalik pergi. Pintu rumah ditinggalkan dalam keadaan terbuka, udara panas masuk bersama aroma debu jalanan. Asma berdiri sendiri, darah masih mengalir di pipinya, namun matanya tetap tajam. Ia tidak runtuh, ia berhasil menjaga rahasia, meski luka di wajahnya akan selalu mengingatkan pada peristiwa itu. Namun setelah keheningan kembali, batin Asma mulai berperang. Ia bersandar pada dinding, membiarkan tubuhnya merosot ke lantai. Air mata yang tadi ia tahan kini jatuh juga. Bukan karena sakit, melainkan karena rasa takut yang belum reda. Ia bertanya dalam hatinya, "Sampai kapan aku bisa menahan diri? Bagaimana jika mereka kembali lebih banyak dengan kekerasan yang lebih dahsyat?" Batin itu membuat dadanya sesak. Ia ingin berteriak, ingin melarikan diri, tapi tidak mungkin.
Rumah itu adalah benteng terakhir yang ia punya. Dan di balik dinding itu, rahasia besar masih harus ia simpan. Malam kembali turun, dan luka di pipi Sayyidah Asma terasa semakin perih. Namun, rasa perih itu tak sebanding dengan gejolak batin yang berkecamuk di dalam dadanya. Ia telah membuktikan keteguhan, tapi ujian belum selesai. Di luar sana, kaum Quraisy masih mencari, masih berteriak, masih mengancam. Narasi berhenti di sana, di momen ketika seorang perempuan muda menutup malam dengan wajah berdarah, namun hati tetap tegar. Pertanyaan besar menggantung di udara, apakah ia mampu terus menjaga rahasia ini hingga akhir, ataukah bahaya akan kembali mengetuk pintu dengan lebih kejam. Luka akibat tamparan Abu Jahal, namun hatinya tetap teguh menjaga rahasia hijrah ayahnya dan Nabi Muhammad SAW. Malam itu, ia berjuang melawan rasa takut, menyimpan keberanian di dada, meski ancaman masih bergelayut di udara. Dan setelah peristiwa itu berlalu, hijrah benar-benar mengubah jalan hidupnya. Dari rumah yang pernah dipenuhi kecukupan, kini kehidupan sederhana menjadi sahabat sehari-hari. Sayyidah Asma menikah dengan Zubair bin Awam, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijanjikan surga. Namun, rumah tangga mereka tidak dimulai dengan kemewahan. Zubair adalah seorang pejuang, hidupnya ia serahkan untuk perjuangan Islam. Harta bukanlah prioritasnya. Maka Asma pun belajar menerima kenyataan bahwa ia akan menjalani hidup dengan kesederhanaan yang penuh ujian. Hari-hari awal pernikahan diwarnai dengan pekerjaan berat yang harus ditanggung Asma sendiri. Ia harus menggiling gandum dengan tangannya, pekerjaan yang melelahkan untuk seorang perempuan muda. Tangan halusnya mulai mengeras, kulitnya pecah-pecah karena setiap hari bergulat dengan alat penggiling. Ia menimba air dari sumur yang jauh, memanggulnya di pundak hingga tubuhnya sering terasa remuk. Bahkan ia memberi makan kuda milik Zubair, membersihkan kandangnya, pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh para pelayan. Namun di balik semua itu, wajahnya tetap tersenyum. Bukan karena ringan, tapi karena hatinya penuh sabar. Ketika tubuhnya lelah, ia berkata dalam hati, "Ya Allah, Engkau menyaksikan langkahku. Semoga setiap butir gandum yang kugiling menjadi amal di sisimu." Ia teringat pada sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari, "Sungguh, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal seorang hamba, baik laki-laki maupun perempuan." Kalimat itu seperti embun yang menyejukkan hatinya. Namun, Asma tetaplah manusia. Ada saat-saat ia merasa sangat lelah. Malam ketika tubuhnya terasa ingin roboh, ia duduk termenung sambil menatap langit. Dalam batin ia bertanya, mengapa jalan menuju ridha Allah selalu penuh kepayahan? Mengapa aku harus menanggung semua ini sementara banyak wanita Quraisy hidup dalam kemewahan? Pertanyaan itu sering datang, menghantam hatinya, membuat air matanya jatuh. Tapi setiap kali keraguan itu muncul, ia cepat-cepat menepisnya dengan doa. Ia teringat pada firman Allah dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Ayat itu menjadi jawaban bagi batinnya. Ia sadar kesulitan ini bukan tanda Allah membencinya, melainkan bukti cinta Allah untuk menguji kesabaran. Surga hanya untuk mereka yang sabar menanggung ujian. Malam itu, Asma duduk sendirian, tangannya masih berdebu sisa gandum, wajahnya letih. Ia teringat masa kecilnya ketika hidup bersama ayahnya di Mekah. Kala itu ia tidak pernah kekurangan, tapi kini ia harus belajar menanggung lapar. Pernah suatu hari ia tidak memiliki apapun untuk dimakan. Ia hanya berdoa agar Allah memberi kekuatan, dan Zubair menenangkannya dengan kata-kata, "Sabar wahai Asma, bukankah kita menanggung ini demi Allah dan Rasul-Nya?" Kalimat itu menjadi penopang jiwanya. Waktu terus berjalan, Sayyidah Asma tetap menjalani semua kesulitan itu dengan tabah. Tangannya semakin keras, pundaknya semakin kokoh. Ia bukan lagi gadis Mekah yang lembut, ia telah berubah menjadi perempuan tangguh yang terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Meski begitu, di dalam hatinya ia sering merasa rapuh. Ada rasa ingin menyerah, ada tangis yang ingin ia tumpahkan. Namun, setiap kali itu datang, ia menundukkan kepala, bersujud, dan berdoa agar Allah tidak mencabut kesabarannya. Kadang ketika ia melihat perempuan lain yang hidup bercukupan, hatinya sempat terasa iri. Tapi cepat ia ingat pada janji Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 133, "Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa." Ayat itu menguatkannya kembali.
Ia tidak butuh dunia yang fana, ia butuh surga yang abadi. Dalam kesederhanaan itu, Asma belajar arti ridha. Ia ridha menggiling gandum meski tangannya perih, ridha menimba air meski pundaknya sakit, ridha memberi makan kuda meski tubuhnya lelah. Karena di balik semua itu, ia yakin ada pahala yang menanti. Ia pernah berkata pada dirinya sendiri, "Jika dunia ini keras, biarlah, karena aku yakin akhirat itu lembut." Namun di balik keteguhan itu, batin Asma tetap diuji. Malam-malam sunyi sering menjadi saksi bisu tangisnya. Ia tidak menangis karena lapar, bukan pula karena lelah. Ia menangis karena takut imannya goyah, takut lidahnya suatu hari mengeluh pada Allah. Itulah tensi batin yang selalu mengintai, seolah ingin meruntuhkan tembok kesabarannya. Narasi berhenti di situ ketika Sayyidah Asma masih duduk dalam kesederhanaannya, tubuh letih, namun hati masih bertahan. Pertanyaan itu masih berputar dalam batinnya. Sampai kapan ujian ini akan berlangsung? Apakah ia sanggup terus menanggung beban ini? Ataukah suatu hari kelemahan akan menundukkan keteguhan imannya? Ia menggiling gandum dengan tangannya, menimba air, memberi makan kuda, dan menanggung letih setiap hari. Hatinya sering diguncang pertanyaan, sampai kapan ujian ini harus ia pikul? Namun ia menepis keraguan itu dengan doa, meyakinkan dirinya bahwa kesabaranlah jalan menuju ridha Allah. Dari rahim seorang perempuan yang sabar, lahirlah sebuah harapan baru. Seorang anak yang menjadi simbol kebangkitan umat. Di Madinah, Sayyidah Asma melahirkan Abdullah bin Zubair. Tangis bayi itu bukan sekadar tangis seorang anak, melainkan simbol kemenangan bagi kaum muhajirin. Abdullah adalah bayi pertama dari kalangan muhajirin yang lahir di Madinah setelah hijrah. Kelahirannya mematahkan kabar bohong yang disebar kaum Yahudi bahwa kaum muslimin tidak akan bisa memiliki keturunan di tanah Madinah. Maka ketika bayi itu lahir, kaum muslimin bersujud syukur. Abdullah tumbuh dengan doa-doa yang menyelimutinya sejak lahir, doa seorang ibu yang sabar dan doa kaum beriman yang penuh harapan. Asma membesarkan Abdullah dengan kasih sayang yang tidak biasa. Ia tidak hanya memberinya susu dan makanan, tapi juga menanamkan keberanian dan iman di hatinya. Setiap kali Abdullah berlari-lari kecil di halaman rumah, Asma menatapnya dengan doa dalam hati. Ya Allah, jadikan anakku pejuang di jalan-Mu. Sejak kecil, Abdullah sudah terbiasa mendengar kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW, mendengar ayat-ayat Quran dilantunkan, dan melihat orang tuanya hidup penuh kesabaran. Semua itu membentuk jiwanya menjadi keras menolak kezaliman. Waktu berlalu, Abdullah tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan berani. Ia tidak hanya mewarisi wajah ayahnya Zubair bin Awam, tetapi juga keberaniannya. Ia tampil di medan jihad, memimpin orang-orang, dan tidak gentar menghadapi musuh yang lebih besar. Ia tahu darahnya adalah darah pejuang, dan ibunya selalu mengingatkannya, kemenangan bukan diukur dengan hidup atau mati, tapi dengan teguhnya hati di jalan Allah. Namun, ujian besar datang ketika Abdullah berhadapan dengan pasukan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj adalah panglima kejam dari penguasa zalim. Ia mengepung kota Mekah, tempat Abdullah berada, dengan ribuan pasukan. Batu-batu besar dilemparkan dengan manjanik, darah menetes di setiap sudut kota. Abdullah tahu, ajal mungkin sudah dekat. Di tengah situasi mencekam itu, ia mendatangi ibunya, Sayyidah Asma, yang sudah sangat tua, tubuhnya rentah, matanya kabur. Dengan suara lirih, Abdullah berkata, "Wahai ibuku, pasukan Hajjaj mengepung kami. Orang-orang sudah meninggalkanku. Aku datang meminta nasihatmu. Apakah aku harus menyerah agar nyawaku selamat, atau aku tetap teguh meski aku tahu akan mati?" Suara itu pecah, seolah seorang pejuang gagah kini kembali menjadi anak kecil di hadapan ibunya. Sayyidah Asma yang renta menatap wajah anaknya. Air matanya jatuh, tapi bukan karena takut. Ia mengangkat tangan yang bergetar, lalu berkata dengan suara penuh wibawa, "Wahai anakku, jangan takut mati di jalan Allah. Engkau lebih hina jika hidup tunduk kepada orang zalim. Demi Allah, aku tidak ingin melihat engkau menyerah. Jika engkau yakin berada di jalan kebenaran, maka maju dan sabarlah. Sungguh, mati lebih mulia daripada hidup terhina." Kata-kata itu menancap dalam hati Abdullah. Ia merasakan kekuatan baru mengalir dari ibunya. Seolah seluruh keteguhan yang pernah ia tanam sejak muda kini berpindah ke dalam dirinya. Ia mencium tangan ibunya, lalu berdiri tegak. "Doakan aku, wahai ibuku, semoga Allah menjadikan kematianku sebagai syahadah," katanya. Air mata Asma kembali jatuh. Tapi kali ini bukan air mata kelemahan, melainkan air mata kebanggaan.
Ia sadar inilah puncak dari semua doa dan kesabaran yang ia tanam sejak muda. Ia pernah berkata pada dirinya, "Jika dunia ini keras, biarlah, karena aku yakin akhirat itu lembut." Kini ia melihat buah keyakinan di depan mata. Anak yang ia lahirkan bukan sekadar buah hati, melainkan buah perjuangan yang siap menjadi syuhada. Namun di balik kebanggaan itu, batin Asma tetap berperang. Ia seorang ibu, darah dagingnya ada di tubuh Abdullah. Bagaimana mungkin ia tidak merasa perih melihat anaknya berjalan menuju kematian? Hatinya terbelah antara rasa cinta seorang ibu dan iman seorang mukminah. Ia ingin memeluk Abdullah erat-erat dan memintanya tinggal. Tapi imannya lebih besar daripada cintanya. Ia rela kehilangan anak, asalkan anaknya tidak kehilangan ridha Allah. Dalam diam ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan hatiku. Jangan jadikan aku lemah di saat anakku menapaki jalanmu. Jadikan aku ridha sebagaimana engkau ridha." Perpisahan itu terasa begitu berat. Abdullah keluar dari rumah membawa restu ibunya. Asma berdiri di ambang pintu, tubuhnya renta, matanya kabur, namun hatinya tegak. Ia mendengar gemuruh pasukan Hajjaj di kejauhan, mendengar teriakan para prajurit, dan ia tahu sebentar lagi darah anaknya akan tumpah di tanah haram. Narasi berhenti di situ, di momen ketika seorang ibu melepas anaknya dengan doa dan air mata. Batin Asma masih bergetar, bukan karena ragu pada kebenaran jalan anaknya, tapi karena rasa perih seorang ibu yang harus rela melihat anaknya berjalan menuju ajal. Pertanyaan menggantung di udara. Sanggupkah ia menahan luka batin ketika darah Abdullah benar-benar tumpah, ataukah imannya akan kembali yang menegakkan dirinya di tengah badai? Ia merelakan anaknya, Abdullah bin Zubair, berangkat menuju ajal dengan restu dan doa. Air matanya jatuh, tapi bukan karena takut, melainkan karena bangga. Ia tahu darah anaknya akan menjadi saksi bahwa kebenaran tidak boleh tunduk kepada kezaliman. Namun hati seorang ibu tetap merasakan luka yang dalam, dan luka itu terus menemaninya hingga masa tuanya. Sayyidah Asma menutup hidupnya di usia yang hampir 100 tahun. Tubuhnya sudah renta, penglihatannya hilang, matanya buta. Namun meski gelap menyelimuti pandangannya, hatinya tetap bercahaya dengan iman. Setiap kali ia menyebut nama Allah, getaran suaranya membawa ketenangan. Setiap kali ia mengingat perjuangan Nabi Muhammad SAW, air matanya jatuh bukan karena sedih, tetapi karena rindu. Ia pernah berkata kepada cucu-cucunya, "Wahai anak-anak, dunia ini fana. Aku telah melewati panjangnya umur, dan aku saksikan sendiri bagaimana orang-orang berkuasa berganti, harta hilang, kejayaan runtuh. Tapi satu yang tidak pernah berubah adalah janji Allah. Sungguh siapa yang sabar, ia akan melihat kemuliaan, meski bukan di dunia tapi di akhirat." Kata-katanya sederhana, namun keluar dari hati seorang perempuan yang sudah mengorbankan segalanya. Kenangan hidupnya kembali terputar dalam ingatan. Ia ingat malam ketika ia merobek kain pinggangnya untuk mengikat bekal hijrah. Ia ingat tamparan Abu Jahal yang membuat darah keluar dari pipinya. Ia ingat malam-malam menimba air dengan pundak yang lelah. Ia ingat saat menahan lapar dan saat menghibur diri dengan doa-doa. Dan yang paling berat, ia ingat ketika melepas Abdullah menuju medan syahid. Semua itu adalah mozaik hidup yang penuh kepedihan, tapi justru kepedihan itulah yang membuat imannya semakin teguh. Dalam hatinya, Asma sering berkata, "Ya Allah, aku sudah melewati panjangnya usia. Aku sudah melihat anakku syahid di jalanmu. Kini aku hanya menunggu pertemuan denganmu. Jangan biarkan aku wafat kecuali dalam keadaan engkau ridha padaku." Doa itu ia ulangi setiap malam sambil tangannya meraba dinding rumah, mencari arah kiblat, lalu bersujud meski tubuhnya rapuh. Al-Quran selalu menjadi pelipur hatinya. Ia sering mendengar bacaan ayat dari orang-orang di sekitarnya, lalu meneteskan air mata. Setiap kali ia mendengar ayat tentang sabar, ia merasa ayat itu ditujukan langsung padanya. Ia teringat pada firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10. "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Kata-kata itu meneguhkan hatinya bahwa semua luka, semua pengorbanan tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Meski matanya buta, Asma tetap menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Orang datang meminta nasihat kepadanya. Mereka melihat keteguhan seorang perempuan yang tidak pernah tunduk pada zalim, yang berani menolak ketakutan dan yang ikhlas merelakan anaknya syahid. Keberaniannya bukan lagi miliknya sendiri, tapi menjadi warisan untuk umat. Namun di balik ketenangan itu, batin Asma tetap menyimpan rasa perih. Ia sering teringat wajah Abdullah.
Ia mendengar kembali suara anaknya ketika berpamitan, "Doakan aku, wahai ibuku." Setiap kali suara itu terngiang, dadanya sesak. Sebagai seorang ibu, ia rindu memeluk anaknya lagi. Tapi imannya selalu lebih kuat. Ia berkata pada dirinya, "Aku tidak kehilangan Abdullah, ia hanya mendahuluiku menuju surga." Waktu terus berjalan, tubuhnya semakin lemah. Namun lidahnya tidak berhenti berzikir. Ia tidak pernah menyesal. Hidupnya adalah rangkaian pengorbanan sejak muda hingga tua. Ia wafat sebagai sosok perempuan agung yang meninggalkan pesan jelas. Keberanian, kesabaran, dan iman adalah warisan paling berharga untuk umat. Hari itu ketika ajal mulai mendekat, rumahnya dipenuhi suasana haru. Orang-orang berkumpul mendengar lantunan doa. Sayyidah Asma berbaring, tubuhnya rapuh, namun wajahnya tetap teduh. Ia tersenyum tipis lalu berbisik, "Ya Allah, temukan aku dengan nabimu, dengan ayahku Abu Bakar, dengan anakku Abdullah, dan dengan hamba-Mu yang sabar." Nafasnya semakin pelan, hingga akhirnya terhenti dengan damai. Namun meski jasadnya pergi, kisahnya tidak pernah padam. Cahaya itu tetap menyala dalam sejarah. Dari seorang gadis muda yang berani menolak Abu Jahal, hingga seorang ibu yang merelakan anaknya syahid, Sayyidah Asma menjadi simbol bahwa iman bukan sekadar kata, tapi pengorbanan nyata. Narasi berhenti di sana. Di detik akhir seorang perempuan agung menutup mata dalam cahaya iman. Batin Asma merasa perih, tapi jiwanya tenang. Dan kita yang mendengar kisahnya pun ditinggalkan dengan pertanyaan yang mengguncang hati. Apakah kita sanggup meneladani keberanian dan kesabaran itu, ataukah kita hanya akan berhenti pada kekaguman tanpa amal?